Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa hingga saat hari ini. Teman-teman berlian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak mengenai puasa yang telah kita laksanakan hingga saat ini. Kira-kira apakah ada hambatan dalam menjalankan ibadah puasa sampai saat ini? Apakah itu untuk menahan haus, atau menahan lapar, atau menahan kemalasan karena malas untuk mengerjakan hal-hal baik, atau mungkin kesulitan dalam mengelola emosi ketika bulan puasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengertian apa itu emosi dan bagaimana kita mengelola emosi sehingga ketika kita emosi, kita tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan, apakah emosi itu hanya sekedar marah-marah? Apakah emosi itu hanya sekedar kesal dengan temannya? Jadi menurut psikologi, emosi itu adalah suatu reaksi perasaan yang terjadi akibat adanya suatu peristiwa atau sikap dari seseorang. Jadi emosi ini bisa berupa emosi positif maupun emosi negatif. Nah, emosi positif ini meliputi dari rasa bahagia, rasa syukur, rasa bangga, dan lain-lain. Kemudian emosi negatif itu bisa berupa marah-marah, kemudian benci, iri, sombong, dan yang lainnya. Jadi marah itu adalah salah satu dari emosi, karena emosi itu banyak, luas. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jika kita tidak bisa mengelola emosi, apa sih yang akan terjadi? Jika emosi baik tidak kita kelola dengan baik, ada yang bisa menimbulkan sifat sombong maupun sikap merendahkan orang lain. Contohnya adalah emosi rasa bangga atau percaya diri, tapi tidak kita kelola dengan baik, kita akan dengan mudah menyombongkan diri sendiri. Kita akan dengan mudah merendahkan orang lain. Itu salah satu contohnya. Jika emosi negatif, salah satu contohnya marah-marah, yang akan terjadi kemungkinan besar bisa berupa kerusakan secara fisik, misal marah-marahnya kita membanting sesuatu atau memukul sesuatu, atau mungkin menyakiti perasaan orang lain ketika kita marahnya menjelek-jelekan orang lain atau mengumpat atau dengan kata-kata kotor dan lain-lain. Nah, gimana sih cara mengelola emosi ini biar kita bisa melampiaskannya dengan baik? Emosi ini tidak boleh ditahan, harus dikeluarkan, tapi dikeluarkannya dengan cara yang baik. Nah, sahabat berlian, ada 3 langkah sederhana dalam mengelola emosi. Yang pertama yaitu kita kenali dahulu emosinya. Apakah marah, atau sedih, atau bangga, atau yang lainnya. Yang kedua, kita tahan sebentar reaksinya. Jangan langsung bereaksi berlebihan. Bisa dengan cara kita menahan nafas, kemudian kita keluarkan pelan-pelan dan membuat kita sedikit lebih tenang. Nah, yang selanjutnya yaitu alternatif dari mengeluarkan emosi tersebut. Misal, ketika kita sedang sedih, kita biasanya mungkin menangis, mengurung diri di kamar, tidak mau makan, dan yang lain-lain.
Bisa dengan alternatif yang lain, misalkan jika suka menulis atau menggambar, kamu bisa mengekspresikan rasa sedihmu lewat tulisan atau gambar. Itu nanti bisa menjadi sebuah karya yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Oke, sahabat berlian, mengelola emosi bukan berarti kita harus menahan perasaan tersebut, tapi kita mengeluarkan dengan alternatif yang lain supaya tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, emosi kamu tetap boleh kecewa, sedih, marah, dan yang lainnya sah-sah saja, tapi mari kita keluarkan dengan cara yang lebih baik. Ketika mulut kita berpuasa, alangkah lebih baiknya lisan dan emosi kita juga ikut berpuasa. Nah, semoga di bulan Ramadan kali ini kita lebih mampu dalam menjaga emosi kita, dalam mengelola emosi kita, sehingga tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.